Kalian pernah nggak dengar rumor bagus mengenai saham atau kripto? Akhirnya karena rumor ini kan berantisipasi harganya bakal naik. Tunggu konfirmasi, terus all in. Pas berita bagusnya sudah terkonfirmasi, kok malah hancur harganya? Maksudnya apa? Dan yang kebalikannya juga terjadi, seperti pada waktu COVID di Maret 2020. Waktu virusnya mulai menyebar secara global, market saham, kripto, dan semuanya itu hancur pada Maret 2020. Baru turun beberapa minggu, langsung mantul marketnya. Malah naik gila-gilaan. Padahal itu baru di awal pandemi loh. Sekarang di 2022 aja masih ada kan pandeminya. Harusnya kan efek jelek pandemi bakal kerasa sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dari mulainya pandemi itu. Sampai ada banyak orang yang menunggu a second crash yang diekspektasikan terjadi di pertengahan atau akhir 2020. Tapi melihat ke belakang, nggak ada tuh crash yang lebih parah. Paling parah kan yang Maret 2020 kan. Bahkan waktu parah-parahnya Delta, IHSG loh nggak terlalu parah-parah banget. Dan sekarang di tahun 2022, walaupun pandeminya masih ada, IHSG loh sudah di all time high. Nah, fenomena seperti ini bisa terjadi karena market itu priced in. Artinya, semua potensi dan implikasi dari suatu info atau kejadian itu sudah digambarkan dalam pergerakan suatu harga. Seberapa price in itu tergantung dengan seberapa yakin rumor atau ekspektasi itu bakal terjadi. Rumor yang 100% pasti itu bakal lebih price in daripada rumor yang cuma 10% pasti. Contoh ya, waktu crash di Maret 2020 kemarin, harga yang turun drastis itu sudah menggambarkan market yang lockdown berbulan-bulan, consumption turun, dan lain-lainnya. Karena semua hal ini tuh expected dalam pandemi. Bayangin aja kalau misalnya kalian tahu COVID bakal merusak semua industri, apa kalian duduk diam menunggu sampai industri itu rusak baru kalian keluar? Ya enggak kan? Pasti kalian mau jual duluan sebelum industri itu hancur. Waktu harganya masih di atas. Nah, orang-orang di market itu kayak gini semua. Makanya reaksi market itu bisa jauh lebih cepat daripada kejadian realnya. Makanya market itu priced in. Jadi ketika ada berita COVID lagi parah, lockdown di kota A, lockdown di kota B, semua berita ini tuh sudah masuk ekspektasinya orang-orang. Enggak mengagetkan sama sekali. Jadi ya nggak terlalu mengganggu harga saham-sahamnya lagi. Yang bisa mengganggu adalah hal-hal yang di luar ekspektasi. Misalnya ternyata ada research yang menunjukkan kita harus full lockdown 1 tahun. Siapa yang expect kayak gini? Nggak ada kan? Ya bakal hancur banget harga sahamnya. Di sisi lain, berita baik pun yang di luar ekspektasi juga bisa mengganggu harga saham. Misalnya kayak kapan hari ada berita vaksin yang ternyata selesainya lebih cepat daripada ekspektasi, ya marketnya bakal naik lebih cepat juga. Contoh lain deh, Doge di 2021 sempat heboh banget karena mau masuk Saturday Night Live sama Elon Musk. Storyline-nya begini, Doge masuk SNL, dipromot sama Elon Musk. Orang-orang yang belum tahu tentang Doge bakal terpancing untuk membeli koin ini. Ketika banyak demand baru, demand-nya naik, harganya juga ikut naik. Nah, sama seperti kayak kasus COVID tadi. Kalau misalnya ini sudah pasti terjadi, apa kalian bakal nunggu sampai SNL terjadi baru kalian beli? Atau kalian bakal beli duluan? Kalau aku sih ya beli duluan, sebelum harganya naik kan. Nah, banyak orang tuh seperti itu juga. Makanya harga Doge naik gila-gilaan sebelum SNL-nya terjadi. Again, sudah priced in. Pas hari H, harganya malah hancur. Karena sudah nggak ada hal lagi yang bisa dispekulasikan oleh trader-trader. Kejadiannya sudah terjadi, tapi sudah nggak ada yang di-hype-in lagi dong. Akhirnya harganya hancur. Lucu kan? Nah, karena market yang reaksinya instan seperti ini, banyak yang mengadopsi buy on rumor, sell on news. Jadi masuk pada suatu investasi waktu pada fase rumor, belum 100% priced in harganya. Dan jual waktu rumornya benar terjadi, waktu sudah menjadi news. Momen dimana sudah nggak ada spekulasi lagi. Kalau rumornya jelek, ya kebalikannya, sell on rumor, buy on news. Lalu terus gimana kalau sudah priced in, tapi ternyata rumornya salah? Saham Antam di awal 2021 itu kayak gini guys. Waktu itu sempat ada rumor Tesla mau bikin pabrik baterai di Indonesia. Saham-saham nikel terbang semua walaupun itu belum tentu terjadi. Sekali lagi, rumornya sudah priced in ke harga sahamnya. Naik ratusan %. Tapi akhirnya Tesla mundur. Saham Antam langsung turun 40% dalam 1 bulan aja guys. Nah, inilah resiko dari metode buy on rumor, sell on news. Karena nggak semua rumor itu bakal 100% terjadi. Biasanya semakin rendah persentase kejadiannya, semakin rendah juga kenaikan sahamnya pada fase rumor. Simply karena spekulator nggak seyakin itu dengan rumornya. Dan kalau kayak gini berarti artinya juga semakin tinggi kenaikan sahamnya pada fase news. Jadi make sure kalian hati-hati ya sama hype. Jangan lupa fact check rumor-rumor yang kalian dengar juga. Dan yang terakhir, keep in mind kalau orang-orang itu buy on rumor, sell on news. Itu aja dari video ini. Thank you for watching. See you next time.